Kawan Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan. Kumpulkan semua anggota bira khusus baik yang di pusat maupun daerah. Saya optimis, saya yakin. Segala sesuatu di muka bumi ini menunggu kita. Perwira-perwira yang saya didik juga memiliki optimis yang sama. Pemuda-pemuda sudah berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar ajal Bung Karno sudah semakin dekat, seperti yang dikatakan tim dokter. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran gerakan ini adalah para jenderal. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti RRI, Telkom, dan lain sebagainya. Untuk memimpin gerakan ini, kita sudah mempunyai 3 calon yang berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mayor Suryono. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, dan Jenderal Ahana Sution. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahana Sution dipimpin oleh Raja Bedug. Syuk! Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letnan Hijab. Syuk! Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap! Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Sarjan Bungkus. Siap! Untuk sasaran Jenderal S. Parman dipimpin oleh Serjan Satal. Siap! Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serjan Sukarjo. Siap! Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Surono. Syuk! Pada tanggal 1 Oktober 1965, dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Permisi. Ya, ada apa? Bapaknya ada? Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakra di Lawang. Cakra. Jenderal, tolong cepat buka pintunya. Pak, cepat lari. Maria, pegang adikmu. Ayah! Ibu, ada kita. Mana Nasution? Saya Nasution. Nyata. Bawa dia. Bapak sedang tidur. Ibu kemana, Mbok? Ibu sedang di rumah Paman Senopati.
Bapak mana, Dek? Bobo. Coba bangun Bapak sekarang, ada tamu. Bo, silakan ke belakang saja. Baik, Tuhan. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Sekarang, baiklah, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Setidaknya, cuci muka atau berpakaian. Sebaiknya tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kali, tahu apa kalian? Gaya ditembak. Cepat bereskan. Permisi. Ada apa ini? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas, Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan tugas. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan jalan, Jenderal. Tidak usah banyak ngomong. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah. Bawa dia. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Presiden meminta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Lo kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh mas, NIRP-nya cuma 4 angka. Begitu memang NRP Dakra. Bu, coba telepon Pak Yani. Kok apa saya dibanting? Kalau begitu, pasti saya sedang difitnah. Presiden sedang menunggu, Jenderal. Permisi, Jenderal. Pak Presiden meminta Bapak menghadap sekarang juga. Dipanggil presiden, Begitu pesan yang kami terima, Pak. malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu? Kami kira tidak, Pak. Situasi gawat, Jenderal. Pak Presiden menunggu di istana. Baiklah, tunggu saya berpakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Bawa dia. Dan. Malam, Bu. Malam, ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Pak, ada pasukan Cakrawirawa. Suruh saja mereka kembali jam 8. Baiklah. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan sedang genting. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu tunggu sebentar. Jenderal! Jenderal! Ini peringatan terakhir, Jenderal. Tembak! Bakar kertas. Cepat bawa. Mana Nuramu? Ampun, Pak. Cepat, katakan, mana Nuramu? Di kamar. Jenderal, cepat Jenderal, atau saya ledakan rumah ini sekarang. Cepat, bawa dia. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Lapor, Komandan. Misi telah selesai. 7 jenderal telah tertangkap. 4 hidup, 3 mati. Laporan diterima, laksanakan. Siap, laksanakan. Rasakan penderitaan ini. Rasakan ini, Jenderal. Ini ada surat tentang pernyataan Dewan Jenderal.
Ayo akui Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah jenderal, seperti amarah. Cepat jawab, mana Nasution? Penderitaan itu pedih, Jenderal, pedih. Sekarang coba rasakan siletan ini. Belum mau bicara, bicara. Ayo bicaralah setan. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan ke dalam satu lubang dengan kedalaman 12 meter dan panjang diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkatan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja, serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan usaha dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500.000 sampai dengan 1 juta anggota pendukung-pendukung PKI menjadi korban pembunuhan, serta ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem interogasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September G30 SPKI. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.